Nah, untuk terkait hari ini, Serbu tanggal 14 Desember 2021 ini kita akan membahas terkait pelaksanaan update data tanah pada master aset Siman. Jadi ada beberapa istilah mungkin yang perlu kami sampaikan kembali mungkin supaya dapat dilaksanakan dengan baik di masing-masing satker. Dan juga mungkin ada beberapa pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Purwito terkait update data tanah dan juga terkait current isu pengelolaan BMN yang mungkin akan kita laksanakan di tahun 2022. Ini selanjutnya kami persilakan untuk Pak Purwito memberikan arahan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Bapak sekalian. Suara saya masuk ya, Mas Faisal ya? Halo, masuk ya, Mas Faisal? Suara? Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah ini kembali dalam Serbu. Tadi Mas Faisal sudah sampaikan, kita rutin hari Selasa ada sarana untuk bertemu stakeholder. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua, Bapak sekalian. Musim hujan, tapi kadang panas. Bapak, terima kasih. Ini undangannya mendadak tadi Mas Faisal sampaikan. Tapi kami dapat sampaikan bahwa karena di KPKNL ini ada 4 fungsi pelayanan, PKN dalam penilaian dan piutang negara. Dan kebetulan yang fungsinya cukup beragam ini PKN, maka mungkin kami mohon maaf kalau nanti ada undangan yang mendadak, karena biasanya kalau teman-teman fungsi lain itu belum siap mengisi kegiatan Serbu, maka PKN yang akan mengisi. Dan kebetulan hari ini memang jadwal dari PKN. Jadi kami mohon maaf kalau ada undangan yang mendadak, dan kami terima kasih ini Bu Bapak undangan mendadak bisa dihadiri oleh kita sekalian. Kami Bu Pasalan selalu sehat. Nah, Bu Roskan, ini topik kita tentang master aset. Nah, saya ingin cerita sedikit, Bu Bapak. Mungkin ada di antara Ibu Bapak yang kenapa ini kok sekarang master aset, Siman dikejar-kejar gitu. Tidak tahu ya, unit eselon 1 atau kantor pusat Ibu Bapak ada tidak instruksi atau arahan terkait Siman ini untuk master aset, untuk sertifikasi. Tapi dapat kami sampaikan bahwa kita tahu bersama untuk sertifikasi kan ada Simantap ya, Bu Bapak. Dulu Simantap yang dikejar-kejar, tapi kenapa sekarang Siman? Kenapa demikian? Ini kantor kami ada yang hadir ya, kalau nggak salah ya. Iya ya, hadir ya. Izin matikan kamera ya Pak. Ya, halo? Oh, ada ya, Mbak Amalia ada ya. Jadi Bapak, sertifikasi itu berjalan sejak tahun 2013 programnya. Ini sertifikasi di kantor pusat itu sudah pernah diaudit di DJN. Selaku perwakilan pemerintah ya, DJN sudah pernah diaudit oleh BPK. Dan kebetulan waktu itu yang menghadapi adalah saya di kantor pusat. Jadi saya ingin cerita kenapa sekarang jadi Siman yang dikejar terkait luasan. Jadi dulu Bapak ada satu pertanyaan kunci dari BPK. Pertanyaan kunci terkait kenapa harus ada Simantap dan berapa luasan sebenarnya yang sudah tersertifikatkan. Apakah data itu di Simak dan Siman sudah itu kita ngeles ya. Nah, ketika ada kalanya kita pun ngeles gitu. Ngeles dengan berbagai alasan yang santun bahwa Simantap dan Simak itu tidak bisa dibandingkan. Karena kalau Simantap kan kita per bidang ya, dan kemudian Simak, nah Siman itu per NUK. Ini memang senjata kita untuk ngeles. Kita tahu NUK dan bidang itu tidak selalu sama. Nah, Bu Bapak, pada akhirnya tiba waktunya bahwa alasan itu tidak selalu dapat diterima oleh BPK. Artinya
kita harus bisa ya pemerintah ya, kita semuanya pemerintah Ibu Bapak, PJKN dan Ibu Bapak Satgas harus bisa menyajikan luasan bidang tanah yang sudah bersertifikat itu berapa. Inilah sekarang kita di waktunya di Siman. Jadi Ibu Bapak mungkin sudah mendengar bahwa nanti ke depan akan ada sakti segala macam dan simaknya mungkin akan tidak ada lagi. Nah, dapat kami sampaikan kalau Siman ini adalah akan tetap eksis. Karena Ibu Bapak, simak dan Siman itu berbeda. Simak itu adalah tools untuk alat laporan keuangan kita, simak. Tapi Siman adalah alat manajerial. Jadi dia akan tetap eksis dan akan tetap berkembang dalam rangka pengelolaan BUMN. Karena itu kami mohon kerjasama dan bantuan Ibu Bapak untuk terus kita mengupdate Siman. Nah, kami di kantor pusat dan KPKL terus mencari cara untuk memenuhi permintaan BPK. Berapa luasan dan ini harus dikonekkan dengan Siman. Nah, ini sudah ada yang hari ini. Untuk yang keberapa ya Mas Faisal, kita mengadakan Zoom terkait master aset di sini. Mudah-mudahan ini membantu kita semua ya, karena nanti akan tiba waktunya pasti BPK menanyakan ini ke setiap satu. Tidak kita prioritaskan dulu ya, artinya ini di Siman ini, karena nanti ke depan memang Siman yang akan jadi pegangan. Itu berkaitan dengan isu kita hari ini. Kemudian catatan saya ini menjelang akhir ini, terima kasih kita penyaik dan kami terima kasih ini kemarin ada berbagai macam kami reportin di Bapak ya untuk survei integritas BPK. Saya mengeluma ya, karena memang kadang kalau katanya manusia tidak ada yang sempurna, tapi ternyata kita diminta nilai yang maksimal ya, jadi susah juga ya. Katanya manusia tidak ada yang sempurna, tapi target kami harus nilainya maksimal, harus sempurna. Jadi kami terima kasih yang telah memberikan nilai maksimal, dan untuk yang belum memberikan nilai maksimal, saya lihat ada beberapa yang nilainya masih 4 gitu, sebatas baru puas. Kami akan coba berkomunikasi dengan Ibu Bapak kira-kira apa layanan kami yang masih kurang ya. Cuma mungkin Ibu Bapak dapat kami sampaikan bahwa kami di PKN memang terbatas pada layanan di pengelolaan barang milik negaranya. Artinya tadi kami sampaikan layanan di kami itu ada 4 Ibu Bapak. Ada piutang negara, ada penilaian, dan ada lelang. Dalam konteks untuk piutang negara tentu kami tidak terkait sama sekali. Dalam konteks penilaian memang kami terkait, tapi layanannya tidak dilakukan oleh kami karena ada seksi penilaian yang melakukan itu. Pun demikian dengan lelang itu terkait dengan kami, karena kalau Ibu Bapak mengajukan penjualan, persetujuan kami proses, kemudian pelaksanaan ini bukan dalam kendali dari seksi kami. Jadi memang ini adalah usia yang berbeda. Jadi dalam konteks layanan di pengelolaan dana negara kami akan terus coba tingkatkan dan maksimalkan masing-masing. Ini hadir semua di sini teman-teman kami itu terkait layanan kami, dan saya dan teman-teman saya ini akan mulai keliling Ibu Bapak. Nanti siang saya akan ke tanah laut ya, ke ini ya, ke Pelihari. Ini akan beberapa center yang saya datangi. Kemarin juga sudah minggu lalu saya beberapa kami ini terkait persiapan untuk standar barang, standar kebutuhan. Nanti kami akan organisasi khusus sih, tapi ini adalah akan dilakukan untuk satuan kerja Kementerian Agama yang banyak sekali, Kumham tahun depan ya. Kami perlu bersiap diri karena targetnya 2 kali lipat kemungkinan dari tahun ini. Tahun 2022 ini 2 kali lipat. MUP yang harus dilakukan pengukuran dan pendataan standar barang, standar kebutuhan. Ini kami sudah bersurat ke Korwil ya, untuk yang menjadi target ya, Kumham,
lembaga BPKP sebagai surat. Mumpung masih ada waktu, kami pemanasan dulu beberapa satker untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Dan teman-teman sudah berhitung ini, karena terasa ini banyak sekali. Dan yang masih kami diskusikan terkait KUA-nya. Kalau KUA kami harus mengukur juga, ini repot ini banyak sekali. Jadi kita akan mencari strategi bersama, karena ini nanti di akhir tahun 2022 Desember ini harus sudah selesai diukur semua. Untuk Bapak Ibu yang sudah diukur tahun ini sudah ada angkanya seperti KPU, saat angka gedung bangunan kantor rumah negara Ibu Bapak sudah ada angka berapa persen tingkat kesesuaiannya. Nanti kami laporkan kantor pusat, dan tahun depan kita ada kegiatan lagi untuk yang sudah diukur ya, untuk diminta mengoptimalkan. Jadi kegiatan ini 2 tahun SPSK. Tahun pertama diukur, didata, tahun kedua diminta dioptimalkan. Nah, untuk yang tahun ini sudah diukur, kita akan ketemu kembali nanti untuk melihat kembali apakah hasil presentasi itu bisa ditingkatkan dari yang sudah diukur di tahun sebelumnya. Untuk yang baru akan diukur, ya kita akan sama-sama melakukan pendataan dan pengukuran untuk satker-satker yang tadi ya, Kumham, Kemenag, dan BPKP. Sudah cukup banyak ya. Nanti kita akan secara khusus melakukan sesi itu. Baik Ibu Bapak, mungkin itu, saya tidak berpanjang lebar ya. Ini mungkin langsung saja Mas Faisal yang akan memandu ini, saya akan tetap ikut sampai selesai. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Topik utama memang terkait SIMAN Master Asset terkait dengan sertifikasi. Tapi nanti di selesai topik ini, kalau ada hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan, kami terbuka. Itu saja Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Kami berterima kasih atas kehadiran, dan kekurangan yang kami mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Kalau dari Kanwil kami ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ada dari kami? Izin Pak, silakan dimulai saja. Oke. Mbak Lia sendirian ya dari Kanwil ya? Iya Pak. Oke. Pak Anton atau Pak Catun ya ikut ya? Mungkin masih ada kegiatan lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih, dan silakan Mas Faisal dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi mungkin suaranya Pak Purito ada putus-putus sedikit, mungkin sinyalnya memang naik turun, kondisinya mungkin kurang stabil jaringan di sekitar kantor. Mudah-mudahan tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat nih di kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini kita fokus ke sertifikasi BMN. Nah, sertifikasi BMN ini memang ada beberapa runtutan yang harus kita laksanakan, terutama terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data. Nah, di sini data yang kita maksud adalah data di Master Asset SIMAN. Untuk satker-satker yang wajib melakukan pemutakhiran data di Master Asset tanah ini adalah satker-satker yang memiliki BMN berupa tanah dan sudah tercatat di SIMAK dan SIMAN-nya. Jadi mungkin ada beberapa satker yang masih belum punya tanah, misalkan satker-satker Kemenag yang status tanahnya tanah wakaf. Nah, itu tidak perlu melakukan update data karena memang tidak menatausahakan BMN berupa tanah. Kemudian ada juga mungkin sudah memiliki tanah, sudah ada perolehannya, sudah ada sertifikatnya bahkan, tapi masih belum masuk ke SIMAK. Nah, itu satker-satker yang seperti itu juga kami himbau agar segera memasukkan atau menginput data tanahnya ke SIMAK dan disinkronisasi ke SIMAN, supaya tidak menjadi PR ya, karena setiap BMN harus kita laporkan kan, di setiap kita pelaporan tiap bulannya melalui rekon keuangan dan rekon barang. Jadi kita harus segera melakukan tindak lanjut atas aset-aset yang masih belum masuk ke dalam aplikasi pelaporan kita, padahal sebenarnya secara prinsip itu sudah merupakan suatu BMN yang ada di kita. Oke, baik. Menindaklanjuti terkait
pelaksanaan update tanah ini, kantor pusat DJKN telah melaksanakan atau membuatkan tools dan alat bantu berupa web aplikasi WebSiman dengan nama monitoring sertifikasi tanah atau disingkatnya Monserah. Nah, Monserah ini sebagai panduan kita untuk melaksanakan pemutakhiran data supaya kita bisa melakukan pemutakhiran sesuai dengan atau tepat sasaran ya, sesuai dengan apa yang harus kita perbaiki dan juga sesuai dengan dokumen sumber yang ada di masing-masing satker. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian mungkin kalau misalkan bisa sekalian dipraktekkan di laptop atau PC masing-masing, kita buka aplikasi atau web dari Monserah. Sudah tampil ya layarnya ya? Ya. Sekarang nggak ada di atas. Oh ini ada. Nah di sini alamatnya, bentar kok tutupan. Alamatnya djkn.kemenq.go.id websiman /Monserah. Maaf, Mas Faisal belum tampil. Belum tampil ya? Oh, udah, barusan aja. Ya. Iya, ini memang jaringannya sepertinya agak lambat. Kalau suara saya putus-putus nggak? Suara aman, Mas. Jelas. Oh, suaranya jelas, tapi tampilannya kurang jelas nih. Bentar. Ini. Oke, jadi cara membukanya gini Bapak Ibu. Ini kan sudah saya buka ya, tapi kita mulai dari pertama lagi. djkn.kemenq.go.id /websiman, sambung aja huruf kecil, /Monserah. Ini juga huruf kecil disambung. Kopikan, Silahkan. Mas. Ya. Kopikan ke link ini, link chat deh. Oh iya, biar enak. chatnya betul. Sebentar. Ini soalnya laptop saya lemot nih, jadi nggak kepikiran juga nih. Bentar. Sini ya, saya kopikan. Nah, ini bisa diklik kalau di sini. Silakan. Ini kalau sudah kita ketik, kita enter ya. Kita enter. Nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Login pengguna barang dan login pengelola barang. Nah, untuk masing-masing satker silahkan login menggunakan akun simannya masing-masing. Silahkan masuk nih, akun siman masing-masing. Akun simannya kalau misalkan kita buka, diklik di sini ya, yang biru-biru ini. Kemudian masukkan username siman. Dan juga masukkan password aplikasi siman, sesuai dengan yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk login ke aplikasi siman. Bentar. Saya mau login dulu. Kalau di PC masing-masing sudah ya, bisa dicoba ya. Nah, ini kalau sudah login, nanti kita klik tombol yang pengguna. Kemudian ini saya pinjam punyanya Balai Veteriner Banjarbaru. Di sini nanti akan muncul dari KL-nya nih ternyata. Per KL. Ini kan pinjam usernya dari Balai Veteriner nih. Nah, untuk melihat daftar bidang tanah yang kita miliki, kita harus klik di sini. Kita klik di link yang warna biru ini. Nah, di sini muncul daftar kode barang dan juga progresnya.
Nah, di sini bisa ketahuan nih, ini kode barang apa, loop berapa, kategorinya masuk ke kategori mana. Ini masuk, kebetulan masuk kategori inputan tidak lengkap. Jadi nanti di sini ada beberapa apa namanya, kolom, ada jumlah bidang, kemudian jumlah bidang yang bersertifikat, total luas bidang, total luas tanah, sama total tanah yang belum bersertifikat. Nah, di sini masing-masing satker harus mengecek bagaimana sih sebenarnya progresnya di tanah masing-masing satker ini, data master aset simaknya di simannya seperti apa. Melalui aplikasi Monserah ini kita bisa mengetahui progresnya di masing-masing satker. Kalau data Excel yang kemarin saya bagikan di grup simak, grup operator, itu adalah hasil dari rekapitulasi se-Kalimantan Selatan. Jadi misalkan ada dibuka di Excel yang kemarin, Balai Veteriner Banjarbaru, nanti jumlah bidang jumlah tanahnya ada 3, kemudian masuk inputan tidak lengkap 3. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dicek ditindaklanjuti di masing-masing akun Siman Mas Satker, supaya nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian untuk data Monserah ini ditarik atau diperbarui per 1 jam. Jadi kalau kita misalkan sudah melakukan update nih di master asset, kemudian mau mengecek di Monserah, ini cut off atau penarikan datanya setiap 1 jam. Kalau misalkan kita update-nya sekarang, berarti nanti sekitar jam 10 ya, 10 WITA akan terupdate lagi di sini. Baru bisa kita cek apakah ada perubahan di tabel-tabel yang ada di Monserah ini. Ini untuk ini ya, khusus untuk inputan tidak lengkap. Kemudian ada juga yang mungkin yang bersertifikat atau sudah bersertifikat sesuai ketentuan. Nah, itu memang ada beberapa tampilan yang bisa dibaca di keterangan ini. Ada bersertifikat seluruh bidang, sebagian bidang, belum sesuai ketentuan, bersertifikat lainnya. Nah, ini bisa dicek di sini keterangan-keterangannya. Kalau misalkan bersertifikat seluruh bidang ini penjelasannya adalah kuantitas disimak sesuai dengan jumlah luas sertifikat yang ada. Jadi kan di SIMA ini khusus untuk BUMN berupa tanah, kuantitasnya ini bukan berupa unit ya, tapi kuantitasnya berupa luas. Sehingga kita harus mengecek juga di SIMA masing-masing luas tanahnya itu terinput berapa. Di situ nanti akan tersinkronisasi datanya dengan SIMAN, dan ketika kita melaksanakan update data berupa sertifikat tanahnya, maka akan dibandingkan antara luas di kuantitas disimak dengan luas sesuai dengan sertifikat. Apabila kuantitasnya sama dengan luas sertifikat, maka nanti kategorinya adalah menjadi bersertifikat seluruh bidang. Namun kalau misalkan ada perbedaan antara kuantitas disimak dengan sertifikat yang dilampirkan, maka nanti akan muncul ini bersertifikat sebagian bidang. Kalau misalkan bersertifikat belum sesuai ketentuan, ini berarti data sertifikat yang kita input merupakan atas namanya bersertifikat atas nama kementerian lembaga. Jadi, belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan juga peraturan bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN tahun 2009. Ini kan harusnya semua bidang tanah pemerintah itu bersertifikat hak pakai dan memiliki atas nama pemerintah RI, CEKI, kementerian lembaga yang menggunakan atau yang memakai. Di sini bisa jadi kan karena sertifikat produk lama, sertifikatnya itu terbit atas nama kementerian lembaga saja atau atas nama satkernya. Seperti misalkan atas nama BPS Provinsi Kalsel, atau mungkin atas nama satker Badan Pusat Statistik, gitu aja, atau Kementerian Pertanian. Jadi memang ada yang seperti itu untuk produk-produk sertifikat yang mungkin udah tahunnya sudah diproses di tahun-tahun sebelum tahun 2000. Kebanyakan seperti itu. Nah, dari tabel Monserah ini, kita langsung menindaklanjuti dengan melakukan penginputan ke master aset SIMAN. Jadi yang perlu kita siapkan adalah PDF dari sertifikat. Bagaimana kalau Satker sudah melakukan inputan, tapi di sini masih dianggap belum lengkap.
Nah, itu ada beberapa sebab. Mungkin di Satker waktu melakukan inputan awal di awal tahun 2021 ini kan kita juga menyampaikan agar melakukan input atau upload PDF sertifikat ke masyarakat Siman. Mungkin masih belum dilakukan pengisian luas bidang. Jadi pengisian luas bidang itu juga harus dilakukan pengisian. Karena tidak menutup kemungkinan satu NUP tanah ini akan terdiri dari lebih dari satu sertifikat. Contohnya mungkin di Satker-Satker PU terkait irigasi dan jalan nasional itu pencatatannya satu NUP per ruas jalan, tapi pada kenyataannya sertifikatnya bisa lebih dari satu. Itu nanti untuk menjembatani antara NUP dan bidang yang sebelumnya belum terpecahkan menggunakan aplikasi Simantap. Jadi di sini diintegrasikan antara NUP dan bidang menggunakan data di master asset Siman di updating data tanah ini. Oke, baik, mungkin sampai sini. Sebelum kita melangkah ke tata cara penginputan, adakah yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Pak Faisal. Oke, silakan Pak. Makasih Pak Faisal waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Gini Pak Faisal, kalau kan masalahnya untuk BPDP Kalsel ini sertifikat kan masih ada dalam proses, ada 2 itu Pak Faisal ya. Karena saya kalau nanti kita input takutnya kalau ada perubahan luasan tanah Pak Faisal. Jadi nanti kami mungkin penginputannya nunggu yang sudah final ya Pak ya. Jadi untuk yang masih dalam proses ya Pak? Iya, ada 2 Pak Faisal. Karena kami pengukuran sudah semuanya, tapi kayaknya ada perubahan tuh Pak Faisal. Jadi nanti makanya kami nunggu sertifikat sudah di tangan kami Pak, baru kami mungkin bisa menginput sesuai yang data baru, luasan tanah baru. Mungkin itu aja Pak Faisal dari kami Pak Faisal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk prosesnya ini kan mungkin masih belum tahu ya kita kapan ya selesainya. Kalau bisa Pak, seadanya aja dulu Pak dilakukan inputan Pak. Soalnya posisinya kita melakukan verifikasi nih. Oh ya, berarti data yang lama ya Pak ya? Iya, pakai yang lama dulu aja. Oke, siap. Nanti kalau misalkan ketika ada perubahan atau mungkin sudah selesai yang diproses di BPN terkait ganti namanya itu, nanti bisa diperbaiki lagi. Oke, siap. Nggak apa-apa Pak, yang penting kami melapor dulu Pak Faisal. Jadi memang tujuan kami ini melakukan sosialisasi supaya yang kategori inputan tidak lengkap ini terselesaikan gitu loh. Oke, ini kan siap. Posisinya memang ada beberapa satker yang belum melakukan inputan. Oke, atau siap. mungkin belum menginput atau menginput tapi belum lengkap. Jadi kita usahakan terkait kategori ini bisa dituntaskan menjadi bersertifikat seluruh atau sebagian. Yang penting sudah ada proses. Siap, Karena ini memang akan menjadi ukuran bagi kami melaksanakan sertifikasi di tahun 2022. Apabila data yang disampaikan oleh Satker di masyarakat tidak valid, maka tentunya akan berpengaruh dengan pelaksanaan program sertifikasi di tahun 2022 yang memang direncanakan adalah tahun terakhir. Jadi ini memang kami mungkin tahun depan akan sedikit all out untuk memastikan data berupa tanah ini sesuai dengan data dokumen sumber yang ada di Satker. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya termasuk dari Korwil supaya lebih aktif untuk menghimbau satker-satker di wilayahnya supaya memperbaiki data tanah ini. Karena data tanah ini memang untuk sebagian satker ada yang masih ada pergeseran, tapi saya yakin sebagian besarnya lebih banyak yang tidak mengalami pergeseran ya. Apabila sudah bersertifikat pasti kan nggak akan ada pergeseran terkait luas atau segala macam kecuali dilakukan pengukuran ulang untuk pelaksanaan ganti nama. Jadi mohon dilakukan pemutakhiran datanya. Oke, siap Pak Faisal. Yang ada sekarang gitu. Iya, siap. Baik. Makasih Pak Faisal. Mungkin sebelum kita beranjak ke
menginput memang sudah beberapa kali kami sosialisasikan, tapi tidak ada salahnya ya kita ulangi terus supaya hafal di luar kepala kan gitu ya. Oke, silakan Pak Endra dari PA Negara. Nih, terima kasih Pak Faisal. Mau nanya nih, tadi saya udah buka kan tadi, Oke. tapi kayaknya ternyata di dalam itu terekap semua. Boleh share screen? Boleh. Boleh, silakan. Sebentar. Mana nih? Sih, nggak bisa. Bentar, saya tutup dulu ya saya. Nah, coba. Ya, oke. Iya. Nah, ini. Nah, ini rekap semua ya ini ya. Diklik itunya Pak, yang biru-biru itu Pak. Oh, yang ya ini ya. Klik aja sudah. Nanti pasti muncul punya Satker. Oh iya. Ya, masuk ke dalam. Nah, ini sekalian kita. Yang ini Pak, yang 3.600 nih Pak. Jumlah tanah ini coba diklik. Ini ya, ini. Nah, ini ya. Ini Pak ya. Ya, coba diklik. Klik terus sampai habis, nanti ujungnya di PA Negara. Nah, Oh iya. ujungnya di PA Negara. Nah, Iya. di sini kan kelihatan nih, bersertifikat sebagian bidang. Iya. Nah, ini perlu kita cek di inputan di master asetnya seperti apa. Kenapa kok dia masuk jumlah bidang yang sebagian. Coba digeser ke kanan, Pak. Ini ya. Geser ke kanan, nih nggak ada ya? Ke atas. Maaf, ke atas. Ke atas, di sini ada bidangnya. Nah, ini ada ini kosong nih, Pak. Ini ada 2 tanah ya di PA Negara. Jumlah bidangnya ini masih kosong. Berarti ini harus dilakukan input jumlah bidang di master asetnya. Gitu. Karena di sini ada bidang bersertifikat, tapi di sini jumlah bidangnya belum diinput, jadi di sini terbacanya sebagian. Gitu. Coba dicek dulu nanti di masing-masing master asetnya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Faisal. Tapi kalau yang ini kok ini ya sudah jumlah bidangnya 1, Iya. sertifikatnya 1, luasnya sama. Oh, ini luas bidangnya belum diinput nih Pak. Di dalamnya ini. Ini kan jumlah bidang sudah diinput, tapi ini luas bidangnya belum diinput. Nah, nanti minta tolong disimak ya, ketika melakukan penginputan seperti apa, bagaimana, atau tempatnya di mana sih menginput jumlah bidang dan luas bidangnya. Ini untuk informasi aja nih, tanahnya nih 1 sebenarnya, tapi bangunan di atasnya tuh ada 5 Pak. Kalau ini nggak ada terkait bangunan sih, ini terkait tanah aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Yang penting tanah dan sertifikat atau dokumen sumbernya. Oh iya, siap. Nanti inputnya disimak Pak ya? Inputnya di Siman Pak, di master aset. Disimak master aset ya. Siap. Nah, jadi seperti itu, kami sarankan masing-masing satker sekaligus melihat di monserahnya seperti apa kondisinya. Ini seperti di PA Negara ini kondisinya ternyata seperti ini. Dibacanya bersertifikat sebagian bidang, padahal sebenarnya mungkin sudah bersertifikat nih. Tapi karena kita lupa menginput jumlah bidang dan luas bidangnya, maka terbacanya di monitoring seperti ini. Nah, ini akan dikejar nih pasti. Kenapa kok sebagiannya kenapa? Kan pasti gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tuntas menyelesaikan update datanya, ya selamanya dikejar-kejar gitu. Oke, baik. Bisa ditutup share screen-nya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin lanjut ya ke penginputan ya. Kita refresh untuk penginputannya. Jadi yang perlu disiapkan adalah Siman plugin master asset versi 3.2.6.2 dan juga PDF sertifikat yang ada atau dokumen sumber yang ada. Ini silakan Bapak Ibu login ke master asset. Di master asset nanti buka detail di tanah ya. Nanti saya kembali dulu. Nah, kalau sudah buka master asset, ini diklik ya, tanah. Untuk melihat daftar aset kita yang berupa tanah. Waduh, jadi not respond ini. Karena memang masalah Siman ini agak berat ya aplikasinya. Jadi kalau laptopnya sudah lelah mungkin agak lambat.
Nah, di sini ada 3 nih, kebetulan nih, saya pinjam punya balai veteriner, sekalian saya updating tuh. Nah, di sini ada 3 bidang tanah rumah negara, bangunan kantor, tanah kosong. Nah, ini keterangan di sini bersertifikat atas nama kementerian lembaga. Tapi di sini jenis sertifikatnya kosong, ini berarti belum dilakukan inputan. Jadi ini yang murni nih, murni tarikan dari SIMA, belum diinput sama sekali. Ini saya memang sengaja nyari satker yang seperti ini supaya dari awal langsung ketemu nih, mencontohkan penginputan yang dari awal. Oke, baik, kita pilih salah satu bidang tanahnya. Saya pilih yang kantor dulu ya, kantor pemerintah. Double klik Bapak Ibu di nama atau di baris asetnya. Di sini nanti akan ada data-data yang banyak. Tapi hari ini kita fokusnya ke detail dokumen, foto, dan batas GPS. Kemarin ada satker yang datang ke kantor, kemudian cerita ada temuan BPK. Temuan BPK-nya terkait aset tetap berupa bangunan atau berupa tanah yang tidak dilengkapi alamat. Padahal mereka tidak didatangi oleh BPK, tidak merasa datangin. Sekarang BPK mengeceknya juga melalui aplikasi dari Siman. Jadi kalau ini kosong nih, tidak ada alamatnya, kemudian fotonya tidak ada, itu nanti bisa jadi temuan dari pemeriksaan BPK. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan satker untuk segera melakukan update data nih terkait data-data master aset tanah, bangunan, kendaraan. Itu yang menjadi fokus pemeriksa saat ini ya. Untuk hari ini kita sampaikan tata cara mengupdate terkait tanah dulu. Nah, di sini kalau alamatnya masih belum lengkap, silahkan dilengkapin, diisi saja. Kalau sudah diisi, nanti diklik simpan di sini. Kemudian kalau untuk mengisi ini, dokumen kepemilikan, di sini ada beberapa baris yang bisa diisi, ada yang tidak bisa diisi. Jadi kalau baris yang bisa diisi ini, warnanya sedikit lebih terang ya, atau warna putih. Kalau baris yang nggak bisa diisi, warnanya abu-abu. Nah, ini ya contoh ya. Ini tidak bisa diisi. Kita ketik sesuatu di sini tidak akan terisi. Karena nanti mengisinya harus melalui tab dokumen, khusus untuk yang ini ya, dokumen kepemilikan. Kemudian kalau tanah ini luas seluruhnya juga mengikuti kuantitas yang tercatat di SIMAK BUMN. Jadi pastikan luas di SIMAK BUMN kuantitasnya sudah sesuai atau belum. Ini data tarikan dari KIB. Kemudian ini bisa diisi nih, silahkan diisi. Penggunaan untuk apa misalkan? Untuk operasional kah, untuk jabatan? Nah, ini bisa diisi di sini. Keterangannya misalkan penggunaan untuk kantor, silahkan diisi. Nilai ini juga otomatis tersinkronisasi dari SIMA. Tanggal juga ini tersinkronisasi dari SIMA. Ini juga tersinkron dari SIMA. Yang bisa kita lakukan update adalah yang baris data yang warnanya putih. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan terkait bidang. Karena sekarang tidak menutup kemungkinan satu NUP bisa terdiri dari beberapa bidang, maka di sini kita harus melakukan update bidangnya, jumlah bidang. Melakukan update jumlah bidangnya di kotak ini ya, luas tanah. Di kotak luas tanah ini ada jumlah bidang. Jumlah bidangnya kita isi, misalkan satu NUP ini terdiri dari satu sertifikat, berarti kita isi satu. Kalau misalkan satu NUP ini terdiri dari 10 sertifikat, berarti isi 10. Kemudian ketika kita melakukan inputan di dokumen, ke 10 sertifikatnya harus diinput. Nanti luasnya akan dibandingkan dengan kuantitas yang ada di sini, luas tanah seluruhnya di sini. Nanti akan dibandingkan. Oke. Kalau sudah lakukan update, jangan lupa diklik simpan. Ini ya terkait jumlah bidang di sini ya, di tab detail. Ini harus diisi, karena kalau misalkan tidak diisi, nanti seperti punya pihak negara tadi, terbaca belum bersertifikat. Semuanya bersertifikat sebagian aja. Gitu. Nah, di sini sudah tersimpan jadi satu bidang, kemudian kita beralih ke dokumen. Sebelumnya kalau misalkan belum ada fotonya, silahkan diupdate fotonya di tab foto. Ini bisa klik tambah kalau belum ada, atau kalau mau memperbarui silahkan
dihapus foto yang lama, kemudian ditambah foto yang baru. Itu juga bisa. Jaringannya sepertinya agak lemot. Ini sambil nunggu jaringannya stabil, ada yang ditanyakan atau diskusikan? Nah, langsung dia keluar. Oke. Ini foto ya, kalau misalkan ada tambahan silakan ditambah. Kemudian kita lakukan update dokumen. Nah, untuk dokumen, kalau misalkan kita belum pernah melakukan update, ini ada isian di sini. Isian ini adalah data yang dibawa dari KIB SIMA. Tapi informasinya untuk KIB dari SIMA sekarang sudah tidak tersinkronisasi di aplikasi SIMAN sejak tahun 2018. Jadi misalkan kita melakukan perubahan di KIB SIMA, di sini tidak akan ikut berubah. Karena di master asset ini kita melakukan update secara terpisah dengan KIB SIMA. Jadi kalau misalkan ada perubahan data, dua-duanya yang dilakukan update, di SIMA dan juga di SIMAN. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu data bawaan dari SIMA. Karena kalau tidak dihapus, nanti akan terbaca inputan data dokumen kita tidak lengkap. Nah, di sini kan kosong nih. Contohnya nih, ini jenis sertifikat kosong, nomor kosong, luas bidang kosong. Nah, di sini kalau misalkan kita lakukan tambah, kemudian kita biarkan data-data yang bawaan dari SIMA ini, maka nanti akan terbaca pada monserrah inputan tidak lengkap. Jadi ini baiknya kita lakukan hapus dulu. Tidak apa-apa dihapus, tidak usah ragu-ragu. Saya awalnya ragu-ragu, tapi kemudian bertanya dan ada penjelasan bahwa data KIB di SIMA sudah tidak tersinkronisasi, jadi nggak masalah kita lakukan penghapusan. Nah, kemudian kita klik tambah. Dokumen kepemilikannya kita isi sesuai dengan apa yang kita pegang ya. Bersertifikat atas nama siapa, sertifikatnya. Kalau atas nama pemerintah RI, cek di Kementerian Pertanian, berarti kita isi ini. Kalau misalkan atas nama Balai Veteriner atau atas nama Departemen Pertanian, ini kita isi di sini. Kalau bersertifikat atas nama pihak ketiga, contohnya adalah kalau misalkan ini sertifikatnya atas nama siapa ya? Misalkan masih SHM, kemudian atas nama perorangan. Kita ceritanya beli nih sama pihak masyarakat, misalkan kita beli, tapi belum dilakukan pensertifikatan menjadi SHP, maka masukkan ke sini bersertifikat atas nama pihak ketiga. Nah, kemudian sisanya ini ada AJB, pelepasan hak, dokumen pengadaan tanah, segala macam ini masuk ke kategori tidak bersertifikat. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah mana yang masih belum bersertifikat, sehingga bisa dilakukan tindak lanjut di program sertifikasi tahun 2022. Oke, baik, ini kita sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Ini misalkan ini ya, Kementerian Lembaga. Saya cek dulu dokumen sumbernya, PDF-nya. Sertifikatnya atas nama Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah 5 Banjarbaru. Ini sertifikat tahun 95. Berarti atas nama Satker ya. Kalau atas nama Satker tadi masuknya ke kriteria ini ya, atas nama KL. Kemudian jenis sertifikatnya kita pilih sesuai sertifikat yang ada. Harusnya hak pakai ya, bukan hak milik. Kalau hak milik untuk perorangan. Nomor dokumen. Nah, untuk nomor sertifikat bisa dilihat di biasanya kan ada nih buku tanah atau sertifikat hak pakai. Itu ada hak pakai nomor berapa. Nah, itu bisa menggunakan nomor itu atau menggunakan nomor yang ada di kotak di ujung kanan bawah sertifikat. Nah, ini nomor sertifikat itu sebenarnya NIB sih, yang di ujung kanan bawah itu nomor induk bidang, tapi di situ ada nomor sertifikatnya. Di 5 digit di belakang itu nomor sertifikatnya. Ini hak pakai nomor 29. Saya input dulu. Hak pakainya nomor 29. Kemudian tanggal dokumen. Tanggal dokumen kita isi sesuai dengan tanggal sertifikat. Saya lihatkan dulu ya sertifikatnya biar jelas.
Nah, ini nomornya di sini. Hak pakai nomor 29, kemudian bisa juga pakai nomor yang ini nomor lengkapnya, ini nomor ide NIB apa ya kepanjangannya ya, nomor identifikasi bidang atau nomor induk bidang, saya kurang hafal. Tapi di sini ada nomor hak pakainya di sini. Kemudian ini atas namanya ya, silakan dicek di masing-masing sertifikat Satker atas nama siapa. Kalau ini kebetulan atas namanya Satker nih, Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah 5 Banjarbaru. Kemudian untuk nomor sertifikatnya ini, mohon maaf sertifikatnya agak kurang jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tanggal sertifikat di tanggal penerbitan. Tanggal penerbitan ini biasanya ada di sini di bagian bawah yang tanda tangan kepala kantornya. Kalau malah kantor pertanahan atau kantor agraria kalau yang dulu ya. Ini tanggalnya 2 November tahun 94 nih ya? 94 ya. 94. Oke, kita update. 2 November 94, luasnya 52465. Ingat-ingat 52465. Tanggalnya 2 November tahun 94. Untuk hak pakai tidak perlu diisi berlaku sampainya. Karena hak pakai itu prinsipnya selama dipergunakan atau selama dipakai. Kemudian luas bidangnya 52465. Benar nggak sih? Saya lihat lagi deh, lupa. 52465 ya betul. Atas nama Balai Penyidikan Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah 5 Banjarbaru. Instansi penerbit bisa dicek di halaman pertama sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Keterangan ini bisa diisi misalkan penggunaannya untuk apa. Misalkan tanah kantor. Oke, ini bisa diisi seperti ini. Kemudian kita unggah dokumennya. Waduh, sudah lewat jam 10 ya, jadi nggak kelihatan nih progresnya. Telat nih. Kalau misalkan sebelum jam 10 tadi masuk di Monsera bisa kelihatan. Kalau sudah kelewat, berarti kita nunggu jam 11. Saya cari dulu PDF-nya. Sudah diklik ya, diunggah. Kemudian kita klik simpan. Sudah disimpan, oke. Kita tunggu loading dulu. Ini tadi pertanyaan di chat. Cara login Monsera tadi mungkin ada yang ketinggalan, silahkan diklik di link yang ada di chat, kemudian masuk menggunakan user Siman masing-masing. Unggah dokumen itu sertifikat, nggih. Yang diunggah adalah sertifikatnya. Yang diunggah sertifikatnya ya, Bapak Ibu, makanya harus menyediakan PDF sertifikat dulu supaya ya pelaksanaan kita lancar. Nomor dokumen itu nomor sertifikatnya. Jadi kan tadi ada hak pakai nomor berapa, itu yang kita isi sebagai nomor dokumennya. Kalau untuk terkait penginputan sertifikat, sebenarnya kami sudah membuat panduan di Wadai Manis. Cuma memang waktu itu masih belum ada tambahan terkait luas bidang dan jumlah bidang. Jadi nanti akan kami sempurnakan kembali panduannya supaya bisa menjawab atau misalkan bisa membantu Bapak Ibu.
izin masa berlaku sertifikat berlaku sampai tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus. Ini ada pertanyaan dari Pol BCM. Poliban kan ini? Kalau masa berlaku sertifikat untuk SHP kan tidak perlu diisi. Tapi kalau misalkan kita melakukan pengisian, memang di sini secara aplikasi masih tercatat tanggal 1 bulan 1 tahun 1900. Nah, ini sepertinya ada bug di aplikasi, nanti mungkin akan kami sampaikan ke pengembangnya supaya tidak muncul lagi. Kalau misalkan Satker sudah pernah menginput, ini kendala yang punya Poliban ini kemungkinan seperti ini. Sudah pernah menginput PDF-nya, kemudian di sini tidak bisa dihapus, kemudian ketika melakukan klik simpan, tidak bisa disimpan. Seperti itu ya, Bu ya? Dari mana ya tadi ya? Poliban kah? Dari mana? Nah, di sini ya. Nah, kendalanya gini ya, Bu ya. Ketika disimpan, nggak bisa disimpan ya. Ininya nggak bisa dihapus. Kalau ini yang nggak bisa dihapus, berarti solusinya begini, Bu. Yang sudah terinput, mau tidak mau kita hapus. Kita hapus, kemudian kita input ulang. Ini kita hapus, baris ini kita hapus, kemudian kita input ulang. Baru nanti bisa terbaca. Link Monsera, sebentar, Monsera. Ada di sini. Jadi seperti itu caranya. Kalau misalkan ada kendala terkait masa berlakunya menjadi penghalang kita melakukan penyimpanan data. Itu dihapus semuanya. Kita hapus, kemudian kita input ulang. Begitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi ya tadi ya di kolom chat. Pertanyaannya dari mana nih? Dari Kejari HSS. Kalau hibah belum ada sertifikatnya gimana? Mohon izin mau tanya, kalau yang ini tanahnya sudah masuk ke SIMA belum ya Pak? Dari Kejari HSS. Pak atau Bu ya ini? Ya Pak, untuk Kejari HSS sudah masuk ke SIMAK Pak. Sudah masuk SIMAK juga Pak, saya cek di SIMAK di Monsera tadi Pak. Tapi sertifikatnya masih sertifikatnya belum ada. Masih dalam Kalau sertifikat belum cuma hanya BASD aja Pak yang dari pemerintahnya Pak, dari Kementerian Kabupatennya Pak. Oke, setelah kegiatan ini kami mau koordinasi lanjut ya Pak. Kita cek di dokumen-dokumennya. Oh siapa? Kalau misalkan mau mengupdate memang belum sertifikat, berarti nanti di masalah aset simannya itu di input dokumen yang ada itu kan dokumennya kalau nggak salah. Input itu. Siapa? Kemarin tadi udah dimasukkan ke SIMAK, jadi udah muncul di SIMANnya Pak. Tadi saya cek di Monsera tadi Pak. Oh iya, oke. Ini perolehannya baru kah hibahnya? Ya, kemarin bulan Juni 2019 Pak, tapi baru di lampiran-lampirannya sertifikatnya bulan apa kemarin 2021 bulan Juni ya Pak, baru dimasukkan ke SIMAK-nya. Oh. Dan harus kita nomor itunya Pak, siapa? Oke, nanti kami cek lebih lanjut ya Pak. Dari mungkin nanti akan menghubungi. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau sudah dilakukan update, nanti di sini akan ada perubahannya. Di detail kita lihat. Nah, di sini dokumen kepemilikan akan berubah. Status dokumen, jenis dokumen ini terisi sesuai dengan yang kita update tadi. Sertifikat wakaf. Nah, ini sama nih penjelasan kalau untuk sertifikat wakaf. Untuk wakaf memang proses merubah dari sertifikat tanah wakaf menjadi di luar wakaf, itu kami masih belum mendapatkan informasi yang cukup akurat nih. Kami masih berkoordinasi juga dengan Kemenak dan Wilkemenak seperti apa kira-kira langkah-langkahnya. Tapi sampai sekarang masih belum ada arahan lebih lanjut karena memang cukup banyak proses yang harus dilalui Satker apabila sertifikatnya yang sudah terbit dalam bentuk wakaf akan dirubah menjadi hak pakai. Jadi mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan terkait wakaf. Nah, di sini ada perubahan ya. Kita lanjut ya. Dokumen kepemilikan sudah berubah. Bidangnya juga sudah berubah. Kita klik kembali. Kemudian kita klik refresh. Kita lihat perubahannya di tampilan awal seperti apa. Diterusin ke dirjen.
Masih loading. Ini kalau kita melihat harus nunggu sampai jam 11 nih, berarti kegiatannya kita lanjutin sampai jam 11. Biar kelihatan. Kalau mengubah bersertifikat sebagian di master asset bagaimana? Nah, ini mungkin ini yang posisi menginput dari awal saya cukupkan ya. Nah, ini perubahannya seperti ini ya. Yang sudah kita lakukan inputan nanti ada tambahan di sini nih SHP jenis sertifikatnya. Nah, ini kosong berarti belum ada. Kemudian terkait luas bidang ada di mana ya luas bidang? Luas bidang di sini nggak muncul. Memang harus kita buka ke dalam nih terkait luas bidang. Baru kelihatan. Oke, mungkin sampai sini untuk proses yang menginput dari awal. Selanjutnya akan kami coba untuk proses yang menginput dari sertifikat yang sudah ada. Mungkin bisa pinjam usernya ya, dari Kejari mana nih? Kejari Tabalong ya. Ada pertanyaan dari Kemenak mana nih? Kemenak aja deh. Jika tanah hibah sudah bersertifikat namun belum masuk SIMA, harus diinput saldo awal di SIMA atau melakukan proses register hibah. Nah, ini pertanyaan terkait yang sudah bersertifikat tapi belum tercatat di SIMA dan SIMAN. Jadi terkait pencatatan tanah ini sudah bisa kita masukkan ke SIMA apabila kita sudah memegang atau mendapatkan dokumen sumbernya berupa serah terima. Karena hibah kan posisinya dokumen sumber adalah serah terima. Berita acara serah terima hibah dari pemberi hibah kepada Satker. Itu sebenarnya sudah cukup untuk dokumen sumber kita melakukan penginputan di aplikasi SIMA melalui menu transaksi BUMN, perolehan, kemudian hibah masuk dengan dokumen sumber DAST hibah. Namun dari sisi keuangan harus ada proses yang kita lalui yaitu melakukan register hibah di Kanwil DCPB. Hal ini gunanya adalah untuk melakukan apa ya? Kalau misalkan kita belanja terkait uang kan ada hibahnya juga ya. Hibahnya diinput juga kan di aplikasi SAS kemudian direkonkan di aplikasi Saiba. Nah, untuk hibah juga sama. Jadi barang yang masuk ini harus ada penyeimbangnya di sisi keuangan. Nah, penyeimbangnya di sisi keuangan ini adalah register hibah. Bahasa mudahnya seperti itu. Jadi terkait register hibah apabila dilakukan di tahun yang sama dengan tahun BAST hibah dilaksanakan. Kalau misalkan lewat tahun biasanya harus meminta dispensasi dulu ke eselon 1 masing-masing KL terkait proses register hibahnya. Jadi ini ya terkait hibah ya. Kalau ada yang masih belum diregister, silakan segera diajukan mumpung masih tahun 2021. Kalau sudah terlewat tahunnya, misalkan hibahnya tahun 2020 atau 2019, itu bisa register hibah juga bisa, tapi memang harus ada dispensasi dulu, mengajukan dispensasi ke KL apakah bisa diproses di tahun 2021 atau tidak terkait hibahnya. Jadi kami himbau dilakukan di tahun yang sama. Oke, saya lagi nyari ini dulu, usernya punya Kejari Tabalong ya. Kejari Tabalong berarti sudah pernah input ya, tapi masih bahasanya sebagian. Atau punya PA Negara aja deh. PA Negara tadi kan juga ada tuh. Boleh nggak pinjam usernya? Ini Selasa minggu kedua atau minggu ketiga?
Tanya Mas Faisal. Mas Faisal. Silakan Pak dari Ya, dari UIN Antasari. Ya. Ini kan kita itu ada sekitar total 1.009.778. Itu apa maksudnya itu? Ada di Excel-nya dikirim tuh. Padahal kan kita sudah mengimport, sudah mengimport datanya semuanya itu. Masih bingung apa yang perlu kita perbaiki lagi. Win Tesari. Win ya. Yang kayak mungkin ada input yang belum lengkap Pak. Yang kemungkinan ada inputan belum lengkap Pak. Jadi di situ terbacanya ada yang bersertifikat tapi belum penuh bersertifikat, masih sebagian seperti itu Pak. Ya. Oke, sudah dibuka ya. Ini contoh kedua. Kalau sudah pernah menginput tapi belum lengkap, berarti kita lihat dulu apa yang belum lengkap. Jenis pengguna diisi apa? Ini pertanyaan dari MTS 3. Jenis pengguna ini yang di tab apa ya? Detail ya. Jenis pengguna sebentar saya lihat dulu ya di dalamnya ya. Nah, di sini sudah diinput SHP berarti ini posisi sudah ada sertifikatnya nih. Kita coba buka salah satu. Oh, loadingnya gagal. Jumlah bidang sudah diisi. Jenis pengguna, oh ini jenis pengguna ya di bawah sini. Jenis pengguna ini diisi. Bentar, oh, nggak bisa nih. Perlu kembali dulu. Jenis pengguna kayaknya diisi nama satker aja nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini jaringannya agak kurang bagus. Loadingnya gagal terus. Ini harus ditutup dulu nih simonnya.
Sambil menunggu aplikasinya jalan lagi, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Chat ya. Luas tanah untuk sarana lingkungan diisi apa? Karena ini tanah kosong, di data Monserrat belum bersertifikat dengan luas bidang itu. Jadi kalau di Monserrat ini kayaknya nggak pengaruh sama luas itu, luas tanah untuk sarana lingkungan, luas tanah untuk bangunan, itu nggak pengaruh. Yang pengaruh adalah bidangnya. Jadi diisi dulu di bidangnya, jumlah bidangnya berapa, kemudian isi di dokumennya. Di dokumennya diisi luas bidangnya, sertifikatnya berapa, nanti akan terupdate di Monserratnya. Kalau misalkan isinya baru saja dilakukan, nanti dicek di 1 jam berikutnya, di jam 11. Kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Ya, pertanyaan di chat ya, saya jawab. Terkait luas untuk tanah sarana lingkungan itu tidak berpengaruh di Monserratnya. Yang pengaruh adalah bidang dan luas bidangnya. Saya coba login lagi ke Simonnya karena tadi ada kendala. Bapak Ibu ada kendala nggak masuk ke master asset? Kayaknya lagi ada gangguan. Saya mau memastikan bukan saya aja yang mengalami gangguan ya. Tampilannya tulisannya tidak terkoreksi ke Siman nih. Nggih, Mas Anu, Ya. saya mau update nggak bisa tadi. Nggak bisa Berapa ya? kali saya nggak bisa nih. Saya lancar, Pak. Saya lancar. Share ya? Share ya? Itu memilih pengguna itu juga nggak bisa muncul dia. Iya, Pak punya sepertinya saya yang memang kurang update-nya. ada kendala di server nih kemungkinan. Apa saya share, Pak? Coba saya share aja. Boleh, boleh. Coba. Oh, ini sudah bisa masuk nih. Oh iya, saya stop aja. Nah ini Pak, pas nih. Luas bidangnya belum diisi Pak. Ini. Saya coba diisi tadi nggak bisa terekam, Pak. Nggak bisa disimpan ya? Iya. Berarti harus dihapus ulang. Harus diisi tadi. Oh, hapus ulang aja. Ini karena memang posisi sudah terisi ya, yang tanggal berlaku sampainya ini memang kayaknya bug nih. Ini harus diperbaiki nih sepertinya. Ini posisi kalau sudah seperti ini, mohon bantuannya di input ulang. Jadi kita hapus dulu, ditutup, dihapus. Nih, klik hapus, ya itu diklik terus dihapus. Kemudian di input ulang, baru nanti bisa tersimpan luas bidangnya seperti itu. Klik hapus. Kayaknya memang ada sedikit gangguan, login agak susah.
Nah, ini di-input ulang. Wah, ini berarti sekalian nih. Kita menyaksikan Pak Hendra mengupdate. Bisa disimpan nggak nanti? Coba. Ini saya buka master asset, nggak bisa nih posisinya. Udah Pak, Profesor. Sudah kesimpan ya tadi ya? Oke, sudah Pak. Sudah, berarti nanti tinggal dicek di Monserrat seperti apa nanti hasilnya. Ini karena saya buka master asset di tempat saya sendiri, error terus nih, nggak keluar barangnya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu, terkait updating data tanah. Kami mohon bantuannya, mengecek kembali. Mungkin ada beberapa yang ada kendala, kayak ini barusan BPS Provinsi Japri, ada yang kuantitas tanahnya beda antara tarikan Monserrat dengan kuantitas di Simak dan di Siman. Nah, yang seperti itu nanti mungkin akan kami lihat lebih dalam lagi seperti apa perbedaannya, disebabkan karena apa. Mungkin karena tidak bisa menjawab sekarang langsung, tapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita carikan kenapa penyebabnya. Kalau misalkan kita tidak bisa mengecek perbedaannya di mana, nanti akan kami eskalasi ke kantor pusat yang di bagian pengembangan aplikasinya seperti apa solusinya. Ya baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya rasa tadi sudah cukup jelas ya terkait pengisian. Ini khusus untuk Satker yang memiliki BMN berupa tanah. Ya, kalau tidak memiliki BMN berupa tanah, bisa dilewati proses update-nya.
Baik, mungkin karena saya juga nggak bisa masuk ke Siman nih, jadi untuk paparan terkait tata cara update Monserrat kita cukupkan sampai sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan ini kami tutup, adakah yang bisa didiskusikan atau ditanyakan terkait BMN selain di masyarakat ini? Silakan, mumpung kita ada kesempatan bertemu. Terkait PSP, penghapusan, sewa, segala macam, silakan. Kalau ada kendala. Mohon izin Pak bertanya Pak dari PNA Muntai Pak. Silakan Pak. Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sedikit kemarin kami sudah ada usul penghapusan dan sudah dapat izin persetujuan untuk melakukan penjualan barang. Nah, itu untuk progres langkah selanjutnya itu ke KPKNL-nya melalui Pengadilan Tinggi Palangkaraya, melalui Pengadilan Tinggi Banjarmasin kah atau langsung kami yang bermohon ke KPKNL, Pak? Baik Pak, jadi ini persetujuannya sudah dapat, berarti ini kemungkinan dari Sekretaris MA ya Pak, persetujuan penjualan ya? Iya betul Pak, persetujuan penjualan Pak. Nih, jadi kalau misalkan memang persetujuannya ditujukan ke PNA Muntai, silakan langsung mengajukan lelang ke kami Pak. Kalau surat persetujuannya untuk PNA Muntai sendiri lebih ke tembusan sih Pak. Kalau untuk surat dari Sekma itu turunnya ke Sekretaris ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin Pak. Begitu ya. Berarti kalau misalkan kepadanya ke PT Banjarmasin, berarti nunggu PT Banjarmasin menyampaikan ke PNA Muntai dulu nih berarti. Oh begitu ya Pak ya. Kalau oke Pak, berarti soalnya kan saya barangnya koordinasi posisi di Amuntai kan. PNA Muntai, betul Pak. Barang-barang yang mau dihapuskan inventarisnya di PNA Muntai kan. Iya betul Pak. Iya. Jadi nanti minta tolong koordinasi ke PT supaya segera diajukan ke PN. Nanti dari PN baru mengajukan permohonan lelang ke KPKNL melalui seksi lelang ya nanti dengan Mas Sukma PSI-nya. Siap Pak. Oke. Terus terkait dengan Monserrat tadi Pak, untuk Muntai sendiri kita punya ada 4 tanah, 1 masuk. Sementara saya masih belum bisa masuk Siman Pak ya. Masih yang 4 tadi, 1 masih sertifikat sebagian bidang, yang 3 itu belum lengkap. Nah itu nanti untuk prosesnya sama seperti pengisian yang Bapak kasihkan seperti apa? Iya Pak. Jadi minta tolong dicek lagi kalau sudah dibuka Simannya, bisa dicek luas bidang dan jumlah bidangnya. Halo? Tes. Ya, jadi siap, Pak. terkait pengisian yang tidak lengkap, inputan tidak lengkap itu indikasinya adalah luas bidangnya belum diisi atau jumlah bidangnya juga belum diisi. Jadi nanti bisa dilihat kembali. Kalau sudah dilengkapi, bisa nanti dicek kembali Monserratnya tiap 1 jam ya, dicek kembali. Oh, tiap 1 jam. Oke. Ya. Untuk yang sebagian tadi bagaimana Pak itu? Ya sebagian ini berarti ada perbedaan luas antara kuantitas yang ada di SIMA dengan sertifikat yang ada. Ini bisa ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan itu. Jadi ini mungkin untuk satu yang lain juga pasti ada yang mengalami. Misalkan di SIMA-nya perolehannya hibah misalkan nih, atau pembelian luasnya 1.500, tapi ketika dilakukan pengukuran oleh BPN ternyata luas yang terbit 1.400 misalkan. Karena memang untuk pelaksanaan sertifikat kan kita menggunakan hasil pengukuran BPN. Maka kalau ada perbedaan antara hasil yang hibah di awal atau pembelian di awal dengan hasil sertifikasinya, itu nanti bisa melakukan perubahan atau koreksi kuantitas tanah yang berpedoman pada surat Direktur BMN kepada KL tahun 2016. Nanti suratnya bisa dicek di link kami ya, di Wadai Manis itu, link 3 Wadai Manis. Bisa dicek di sana. Itu Satker menyiapkan data dukung untuk melakukan perubahan atau koreksi tanahnya seperti kronologis, kemudian kalau misalkan luasnya dirasa material, perubahan kuantitasnya bisa melibatkan review dari inspektorat atau dari
review masing-masing KR. Ini sama yang terjadi di PN Batu Licin, luasnya berubahnya cukup jauh. Itu mereka meminta review dari Bawas kalau nggak salah. Oke Pak, siap Pak. Berarti saya nanti reviewnya dari mana Pak? Kalau Kalau misalnya review memang itu kan kategorinya. terkait review itu dapat, bahasanya dapat, jadi memang kita Oh, melihat ya, melihat apa namanya, apabila dirasa cukup material ya, perubahan luasnya cukup banyak misalkan, atau nilai yang berubah, karena nanti berdampak pada nilai juga takutnya. Nilainya yang dilakukan koreksi adalah secara proporsional, jadi kalau misalkan luas yang berkurang banyak, maka nilainya berkurang juga cukup signifikan, maka bisa menggunakan review dari Habib. Jadi seperti itu. Oh, oke Pak. Boleh nanti kalau buka nomor kontak Bapak biar konsultasi lagi Pak. Ini bisa nanti dengan saya atau dengan Mbak Hana bisa, silahkan dari PN Amuntai. Dengan Pak siapa Pak di PN Amuntai? Saya bagus lah Pak. Bagus Pak, bagus. Baru saya Pak. Yeah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya Oke sudah Pak, cukup terima ya Pak? kasih banyak Pak Faisal. Yes. Kemudian Cukup, terima kasih banyak. Nanti PA akan Rantau. dikonsultasikan lebih lanjut Pak. Oke, silakan Pak. Dari PA Rantau. PA Rantau ini pengusulan RKBMN masih bisa merubah atau menambah usulan lagi. Terkait RKBMN ini untuk mengajukan revisi, karena sekarang posisi mungkin sudah di KL atau mungkin sudah masuk ke penelaahan di kantor pusat di JKN, maka apabila mau mengajukan revisi bisa berkoordinasi dengan eselon 1 masing-masing. Supaya misalkan terkait revisi ini memang harus ada permohonan juga dari Satker, jadi kita koordinasikan dulu. Silakan langsung berkoordinasi dengan eselon 1 seperti apa, apakah memungkinkan diturunkan lagi statusnya ke Satker untuk dilakukan perubahan usulan. Ini ya terkait RKBMN ya. Kemudian ini dari Kejari Tanah Laut, modul bisa didapatkan di mana? Nah ini untuk modul sebenarnya sudah ada linknya. Linknya ini saya lupa nih nyimpen di mana. Tapi kalau untuk pengisian lengkapnya, saya lihat dulu. Nanti linknya akan kami bagikan di grup WA ya. Karena kebetulan linknya saya nggak nyimpen. Link untuk pengisian sudah disiapkan oleh kantor pusat kami dan memang kondisinya tidak bisa di-download atau di-download atau kalau di-print bisa sih, silakan di-print. Tapi kalau di-download tidak bisa. Itu nanti untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Jadi bisa nanti saya bagikan di grup WA. Kalau masih belum masuk grup WA, mungkin nanti bisa koordinasi ke Korwilnya masing-masing untuk minta petunjuk atau minta informasi yang sudah kami bagikan hari ini. Ya, dari KN ini Kejaksaan Negeri ya, KN-nya. Oke, Pak. Lagi pertanyaan? Kejaksaan Negeri Tabalong. Dari Kejari Tabalong. Ya. Ini Mas, perlu lihat nih di Monserah kita nih di Kejaksaan Tabalong nih kan bersertifikat bagian. Tanah kita tuh kan ada satu bidang tapi 2 sertifikat. Nah, ini mau ubah di setiap itu di satu ini satunya sama kan, maksudnya satu bidang itu ubah 2. Ya, mohon maaf tadi terputus, silakan Pak, diulang lagi Pak. Halo Pak. Masuk Pak. Ini baru masuk Pak, suaranya Pak. Jadi gini Pak, saya kan baru lihat di Monserah nih satu
ada sertifikat sebagian nih Pak. Nah, kan kita punya tanah itu 1 bidang 2 sertifikat Pak. Nah, untuk pencatatannya ini apakah di setiap bidang itu kita isi satu bidang 2 sertifikat, terus yang di sertifikat yang lain juga 1 bidang 2 sertifikat gitu Pak? Oke, Pak. Saya bingung. Oh, ini ada 2 NUP ya Pak? Ada 2 NUP 2 apa 1 NUP. NUP? 2 NUP. Ada 1 bidang, ada 2 sertifikat, berarti ada 2 NUP Pak. Nah, Berarti maksud isinya saya isinya di NUP masing-masing Pak. Kalau misalkan jadi- memang sertifikatnya misalkan 1 NUP ini untuk sertifikat yang depan misalkan. Kemudian NUP yang kedua untuk sertifikat yang belakang. Berarti isinya satu-satu Pak. Berarti 1 bidang tetap kita isi 1 bidang 2 sertifikat yang Satu bidang 1 sertifikat Pak. kan 1 bidang ada 2 sertifikat nih Pak. Di lahan itu di bidang itu ada 2 sertifikat nih. Nanti kan untuk pencatatannya itu kan sertifikat yang satu misalnya 99 meter persegi Pak, yang satunya kan 360 meter persegi. Nah, untuk pengisiannya ini saya tanya Pak, apakah 1 bidang itu tetap kita isi 2 sertifikat, terus yang di bidang lain kosong, atau di bidang yang lain itu tetap 1 bidang, tetap kita isikan 2 sertifikat, gitu Pak. Nah ini pertama dicek dulu Pak, itu NUP-nya sendiri-sendiri atau 1 NUP aja Pak? Sendiri-sendiri Pak, ada 2 NUP. Ada 2 NUP, berarti nanti gini Pak ngisinya. Yang NUP yang pertama diisi 1 bidang. Ya. Terus sertifikatnya sesuai dengan luasnya yang NUP yang tadi Pak. Misalkan yang 300 berapa tadi? 360. 60. Kemudian yang NUP kedua yang NUP yang luasnya 99 berarti diisi 1 bidang. Berarti masing-masing NUP 1 bidang, Pak. Itu bahasanya gitu. Jadi tetap isi 1 bidang 1 sertifikat, 1 bidang 1 sertifikat. Iya, seperti itu. Walaupun di bidangnya sama ya, Pak ya? Iya, memang itu, Pak. Memang kalau misalkan kita ngikutnya NUP, Pak. Kalau misalkan 1 NUP nih, kasusnya misalkan ini 1 NUP, ada 2 sertifikat, berarti nanti jumlah bidangnya diisi 2. Gitu. Diisi dua-duanya di 1 NUP itu. Tapi ini kan karena posisinya sudah NUP-nya masing-masing, berarti inputnya masing-masing. Oh iya. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya baik, ada pertanyaan lagi sebelum mungkin kegiatan ini kami tutup. Karena sudah tidak terasa, sudah hampir 2 jam kita bersama. Mudah-mudahan sempat aja nih kami mengupload recordingnya ke akun YouTube kami. Untuk yang kemarin belum sempat mengupload, jadi mudah-mudahan yang kali ini bisa diupload. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fresh, Mas Ridwan? Ada yang mau disampaikan terkait apa saja? Cukup dari ada tambahan. Dari mana? Halo? Dari tadi Pak katanya. Dari tadi? Wah, saya nggak dengar ya, berarti lagi terputus nih. Dari mana nih? Ada yang mau tanya kah? Dari MTS 6 Barito Kuala, Pak. Nggih, gimana Pak? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini MTS 6 Barito Kuala. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, Pak. Dari MTS 6 Barito Kuala. Kemarin ada konsultasi ke KPNL juga. Bahwasanya kami mendapatkan bangunan PUPR di tahun 2002 direncanakan. Nah, ini apa yang usulan kami ini, permohonan kami ini, apakah penghapusan untuk lelang, apakah persetujuan untuk penghapusan lelang atau persetujuan untuk penghapusan dengan sistem yang lain, Pak? Di kalimat usulan kami itu, persetujuannya. Realnya itu. Terima kasih, Pak. Itu aja pertanyaannya. Baik, ini mungkin ada beberapa satker yang terdampak tahun depan. Ini
rencana kami minggu depan mau koordinasi dengan Satker PUPR itu Nggih. dan kita nanti akan informasi kami teruskan ke Kanwil Kemenak seperti apa. Tapi yang pasti prinsipnya gini Pak, kalau pekerjaan yang dilakukan adalah pembongkaran atau bangunannya itu dirobohkan total kemudian dibangun ulang, berarti nanti bangunan yang tercatat di SIMAK tersebut harus melalui proses penghapusan Pak. Penghapusannya bahasanya penghapusan dengan alasan sebab-sebab ada anggaran bangunan pengganti. Sebab lain nggak Pak? Ya, gimana Pak? Di apa nama itu sebab lain itu Pak? Sebab lain. Iya, sebab-sebab lain dengan alasan ada anggaran bangunan pengganti. Kemudian tindak lanjutnya penjualan bongkarannya. Jadi gitu Pak. Jadi kita hapuskan bangunannya, kemudian kita jual bongkarannya melalui. Jadi yang harus kami lelang. lakukan Gimana Pak? Bon, untuk yang langkah pertama kami yang kami usulkan ke KPNL itu permohonan jenis apa Pak? Ini harus melihat itu dulu Pak. Melihat bangunannya dibongkar atau tidak Pak. Kalau misalkan bangunannya dibongkar berarti penghapusan. Tapi kalau bangunannya tidak dibongkar berarti cukup permohonan penjualan bongkaran Ada tiga, renovasi. Putus-putus sih Pak suaranya. Suara saya putus-putus juga ya? Tinggi. Wah, iya. Penghapusan ada 6 bangunan, yang 3 bangunan dibongkar, ada 3 bangunan yang direhab berat atau rehab ringan gitu Pak. Kalau itu diidentifikasi dulu Pak, berarti 3 NUP itu termasuk di SIMAK enggak? Kalau misalkan termasuk di SIMAK dan dibongkar berarti usulannya penghapusan. Penghapusan. Kalau yang 3 NUP rehab apa tadi Pak? Rehab persetujuan Pak ya, berarti Oke, kalau yang penghapusan ke kami Pak. Kalau yang rehab berat ini pastikan juga bangunannya itu masih ada konstruksinya enggak? Misalkan disisakan berapa persen. Kalau misalkan memang ada sisanya tidak dirobohkan total, berarti nanti tindak lanjutnya minta penjualan bongkaran ke Sekjen Kemenak. Oh, Sekjen Kemenak. Ya. Kanwil Pak ya? Iya, melalui Kanwil. Oke, Kanwil. Oke. Itu gambarannya seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan nanti sebelum akhir tahun ini kita sudah ada langkah-langkah untuk memitigasi masalah ini Pak bersama Kanwil Kemenak dan Satker PUPR-nya. Kemudian di dalam 1 minggu depan kami akan konsultasi lagi ke kantor Bapak Pak untuk hal ini. Nanti janjian dulu ya Pak. Kalau Batola ini dengan siapa ya Batola ya? Batola ini dengan Pak Ridwan berarti. Pak Ridwan. Dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan. Oke. Makasih Pak. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Terus sekalian, katanya sudah mau jam 11 ya Mas Faisal. Ini mungkin terkait Batola tadi, mungkin ini kebetulan saya lihat banyak satker madrasah. Jadi tidak terbatas di madrasah, Bapak Ibu. Ini sering terjadi di satker, supaya kita terhindar dari masalah. Mohon nanti dapat dibedakan, termasuk PN ya, PN sih sering nih satker PN karena sering bangun kantor gitu. Terkait dengan perusahaan ya, atau itu renovasi. Nah ini beda nanti prosesnya Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak namanya merenovasi itu dia tidak bongkar habis. Ini mohon dapat jadi perhatian karena beberapa auditor baik itu auditor eksternal ya dalam ini PPK maupun auditor internal, apakah Ijen atau BPKP itu mempermasalahkan hal demikian. Jadi kalau renovasi itu tidak bongkar habis Ibu Bapak. Dan kalau Bapak Ibu merenovasi bangunan Ibu Bapak itu tidak perlu perizinan persetujuan ke pengelola barang, tidak perlu ya. Ini mohon dicatat ya Ibu Bapak karena sering terjadi kalau kita tidak mengalami memang tidak jadi perhatian kita, tapi kalau kita mengalami baru nanti kita biasanya akan bingung gitu. Jadi kalau itu renovasi Ibu Bapak, itu Ibu Bapak cukup ke Sekjen Sesta
Suaranya putus, Pak. ke KPKNL. Berarti dengan seksi lelang ya, nanti dengan Mas Jaringannya. Sukma ya. Lelangnya tapi. Ini putus-putus ya suara saya. Iya, suaranya putus-putus, Pak. Emang kayaknya jaringannya nggak putus. Ini ya sayang sekali ya. Saya udah tethering padahal ini. Tetap putus-putus. Jadi kawasan Pramuka sedang jelek ini sinyal. Saya udah pakai HP ini tethering. Jadi Bu Bapak, kalau itu renovasi sekali lagi itu tidak perlu ke pengelola barang. Cukup internal kementerian lembaga masing-masing. Baru nanti lelangnya baru ke KPKNL. Nanti dengan masuk di seksi lelang. Tapi Ibu Bapak, mohon dapat diperhatikan. Kalau Ibu Bapak melakukan pembongkaran habis suatu bangunan, itu penghapusan namanya, hilang barang. Penghapusan. Nah, itu harus ke pengelola barang. Penghapusan. Izin penghapusannya ke Menteri Keuangan, dalam hal ini KPKNL. Setelah penghapusan, persetujuan diterbitkan, baru lelang. Nanti sama nanti dilelang dengan masuk. Ini dua hal ini sering terjadi. Kekurang pasan, kekeliruan prosedur. Ini mohon dapat diantisipasi ya Ibu Bapak ya, jangan jadi masalah di kita masing-masing. Dan Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak di sini ini hadir 4 orang ya, para pembina atau para PSI dari Satuan Kerja. Tadi MD Asen Batola dengan Sukuan ya. Kalau MA itu dengan Mbak Hana, Jaksaan itu dengan Kemenkes itu dengan Mbak Fresh. Termasuk masalah moncerah ini Ibu Bapak, nanti apabila Ibu Bapak ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Ibu Bapak tidak tidak ke Mas Faisal semuanya ya, ada pembina masing-masing, karena khawatirnya nanti kalau semua ini ada 700 satuan kerja di Kalsel. Kalau semua itu Mas Faisal, nanti khawatirnya layanan kami menjadi kurang optimal. Jadi nanti silakan kepada pembina masing-masing. Ada di sini semuanya ya, ada Mbak Fresh, Mbak Hana, dan Mas Ridwan. Silakan nanti, termasuk yang akan datang ke kantor, nanti silakan. Tadi ada yang baru ya dari PN mana kan, yang di mobil tadi, Amunte ya. Itu nanti PN berarti dengan Mbak Hana nanti. Silakan. Yang Ya, nanti itu Baik Pak. Sekjen kan. baik itu. Kemudian kalau Itu terkait kemudian lelang, saya ingin mengingatkan kembali. Tadi ada yang mau melelang ya, inventaris itu kan persetujuan cukup daripada internal masing-masing ya, kalau 100 juta ke bawah tanpa dokumen kepemilikan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, Ibu Bapak, janganlah kita melelang barang yang itu tidak ada, ya, jangan ya. Itu jadi masalah. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Iya ini di kawasan Pramuka masih jelek nih sinyal ini. Jadi Ibu Bapak, mohon dapat diingat kembali ya, janganlah kita melelang barang yang tidak ada. Ya. Jangan, itu sering sudah jadi masalah. Misalnya apa? Kan persetujuan tidak ke kami ya, kalau 100 juta ke bawah tanpa dokumen kepemilikan. Misalnya untuk Kumham misalnya nih, cukup dari Sekjen Kumham, persetujuan penjualan alat barang-barang inventaris misalnya. Bapak punya laptop 100, ya punya laptop 100, anggap itu rusak berat semua. Nah Ibu Bapak, itu ternyata laptopnya sebenarnya tinggal 60. Ya, jangan sampai Ibu Bapak menjualnya itu 100. Itu nanti jadi masalah, karena para calon pembeli lelang kita, ya, masyarakat sudah lebih kritis. Itu nanti jadi bumerang buat kita, jadi masalah. Terus yang dilelang berapa Pak? Yang dilelang yang 60 itu yang ada. Yang barangnya ada. Atau yang 40 bagian Pak? Ya 40 itu dihapuskan karena sebab lain, karena hilang. Tidak ada lelang atas barang yang hilang. Namanya hilang kok. Ya, tidak ada lelang. Persetujuan ini kemana? Tetap ke internal masing-masing. Pak, atasan langsung kami di Jakarta tidak mau, tetap harus lelang. Kalau memberitahu dari KPKNL menyarankan itu tidak. Kalau masih kesulitan, komunikasi dengan kami. Nanti saya akan koordinasi ke kantor pusat kami supaya memberitahu teman-teman kantor pusat KL yang masih mengarahkan supaya melelang barang yang tidak ada. Mudah-mudahan itu tidak ada lagi ya kantor pusat KL yang seperti itu. Kan itu menyulitkan kita semua nanti di daerah. Ya. Menyulitkan Bapak Ibu nanti kalau calon pemenang lelangnya kemudian mempermasalahkan atau dia tetap ambil lelang. Ini terjadi di satuan kerja ya. Pengumumannya 100, dia ambil itu. Begitu mau ambil barangnya cuma ada 60,
itu jadi masalah. Kita dipermasalahkan. Masalahnya bikin pusing, tidak bisa tidur juga satkernya jadi. Ya, jadi saya mohon ini dapat kita lakukan. Kalau sisanya hanya misalnya 60, lelanglah sisanya ada. 40-nya penghapusan karena barang itu hilang sebab lain. Boleh dan bisa. Ada peraturannya. Itu terkait lelang. Kemudian Ibu Bapak, terakhir kami ingin sampaikan Ibu Bapak bahwa semua layanan pengelolaan kekayaan negara di KPKNL sekali lagi kami sampaikan tidak ada biaya Ibu Bapak ya. Tidak ada biaya, kami berusaha memberikan yang terbaik dan tercepat kalau bisa. Artinya kami kan kalau penilaian itu tidak bisa kami yang melakukan karena itu harus fungsional ya. Sudah ada fungsional penilai di kami. Dan fungsional di kami cuma ada 2 Ibu Bapak, jadi mohon dapat dimaklumi kalau hal-hal terkait penilaian biasanya itu harus kami kumpulkan dulu ya terkait SDM kami yang terbatas dan terkait penganggaran tentu ya. Kalau misalnya Kota Baru nih, itu kumpulkan dulu di wilayah Kota Baru. Jadi kalau hal yang berkaitan penilaian biasanya memang kami harus antri dulu ya Ibu Bapak ya. Ini mohon dapat dimaklumi bukan karena hal apa tapi karena keterbatasan fungsional. Begitupun lelang Ibu Bapak. Lelang di kami ini lotnya tinggi, jadi teman-teman sesi lelang pun harus mengagendakan lelang yang tiap hari selalu ada. Jadi sekali lagi, kalau dalam pengelolaan negara kami di PKN tetap berusaha memberikan yang tercepat dan tidak ada biaya ya Ibu Bapak. Mohon digarisbawahi. Itu mungkin ya Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Ya, Ada Pak, dari menanya, Pak. Oh, silakan Pak, silakan. Itu kalau untuk dari Kejaksaan Tabalong Pak, untuk renovasi itu kan kalau bongkaran itu Pak, berarti dibongkar dulu, bongkarannya itu dilelang atau gimana Pak? Kan biasanya kalau renovasi itu bongkaran itu langsung hilang Pak, langsung diangkut sama tukang sama ini bangunan itu lah, gitu Pak. Gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih ini Pak Person ya, Pak Person. Ya. Jadi Ibu Bapak, ini baru saja saya ceritakan ya. Ini begini, PMN itu kan dari apa namanya, ya dari keuangan negara. Ada aturan yang harus kita lalui ya Ibu Bapak, supaya tidak bermasalah kita. Nah Mas Faisal itu minggu lalu baru cek fisik. Ada satu satuan kerja yang mengajukan ke kami itu penghapusan karena kebakaran. Penghapusan karena kebakaran. Disampaikan oleh Korwil dari satuan kerjanya bahwa itu tidak ada nilainya lagi, sudah 0%. Mas Faisal cek fisik, minta cek dulu lah, kasih Kota Baru. Ternyata berdasar pengamatan di lapangan masih ada itu Pak, Ibu, sisa kebakaran yang masih punya nilai ekonomis. Dan itu satu. Kedua, saya sendiri kemarin baru langsung ke Banjarbaru, di Satuan Kerja Banjarbaru, mengecek satu permohonan penjualan bangunan rusak berat. Saya dengan siapa, Mas Faisal juga ya, saya ajak ke sana, saya cek langsung fisik, ternyata bangunan itu masih kokoh berdiri. Artinya yang ingin saya sampaikan Bapak, kita sangat hati-hati karena ini aset. Kesimpulannya untuk yang Banjarbaru, kami tidak berani akan memproses menyetujui itu sebagai bangunan rusak berat. Meskipun rekomendasi dari PU itu sudah terkategori rusak berat, tapi fakta di lapangannya itu masih kokoh berdiri, masih layak untuk dihuni. Jadi kami termasuk Mas Faisal ketika di Kota Baru melihat itu masih ada sisa bangunan ekonomi. Artinya harus dijual lelang sisanya. Nah Pak Perso, untuk yang renovasi, jadi Ibu Bapak, untuk membongkar suatu bangunan ya, yang itu direnovasi atau mau dihapuskan total. Ya. Kalau penghapusan total berarti ada ke kami, renovasi ke internal sekali lagi kalau dibedakan. Maka saya berbicara aturan regulasinya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak itu belum boleh membongkar duluan sebelum ada surat persetujuan. Dari siapa itu? Berarti dari internal Ibu Bapak, sekjen misalnya, kalau itu renovasi.
kalau penghapus dari ya karena belum diizinkan menghapus kalau belum ada atau direvasi sebelum ada surat persetujuan. Nah, ketika sudah ada surat persetujuan, bongkar, dan levelnya kan berapa? Oh, sekian rupiah. Nah, barang-barang itulah yang kemudian diamankan, Pak. Misalnya yang masih bernilai itu biasanya besi atau kayu ulin. Itu diamankan. Diamankan untuk kemudian nanti ajukan. Itu, Pak. Jangan nanti misalnya besi dan ulinya kemudian dibawa oleh tukang. Karena itu adalah barang milik negara, ya, yang memang harus kita amankan bersama. Kalau tentu tidak semua Pak yang punya tentu kalau di Banjarbaru kemudian di yang itu pembongkaran tembok kan untuk apa nggak ada nilai. Ini tahu persis nanti Ibu Bapak yang tahu persis pertama kali ya. Kami akan turun ke lapangan sepanjang jika diperlukan. Tidak semua kasus kami turun ke lapangan. Jika diperlukan kami akan turun ke lapangan. Tapi filter pertama kali dari Ibu Bapak selaku satuan kerja melihat ini punya nilai ekonomis atau tidak. Jadi tidak semua kami turun ke lapangan. Ibu Bapak tinggal bersurat ke kami. Kami akan cek apabila memang kami, oh ini kelihatannya perlu dicek. Seperti tadi kasus di Kota Baru dan di Banjarbaru yang kami turun. Begitu Pak Person ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi pegangan. Sama-sama. Begitu Ibu Bapak, kami persilakan ya Bapak untuk berkomunikasi dengan teman-teman kami di PKN. Orang yang hari ini. Begitu Bapak, saya Mbak Hana ada yang mau menyampaikan? Mas Ridwan? Dengan tanya di Bapak sudah ada semuanya, ada yang menyampaikan? Masih mute suaranya? Udah cukup Pak. Cukup ya. Nah ini ya, tentu sebagian besar udah mengenal mungkin karena udah cukup lama ya. Ini di bawah Mas Ridwan ini Kemenhub ya, BPTD. Mas Ridwan. Mbak Hana ada yang mau sampaikan? Mbak Hana? Ya, cukup ya? Halo. Ya, masuk. Nanti sekiranya Bapak Ibu mau mengajukan permohonan untuk PIC yang saya ampuh bisa langsung koordinasi dengan saya, bisa by WA. Cukup Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ini Mbak Hana nih MA di Mbak Hana juga banyak satunya. Demikian Ibu Bapak, silakan koordinasi dengan tim kami. Ada lagi Mas Basul sampaikan? Oke, jadi tadi ada yang bertanya terkait panduan pengisian. Ini kami bagikan link ini di https://s.id/panduan MA sertifikasi. Nah, untuk panduan ini bisa diikuti. Kalau tadi ada kesulitan mengakses, mungkin karena ada huruf besar, huruf kecilnya ya, pengaruh di situ. Ini langsung di-copy aja filenya, linknya, kemudian disimpan. Siapa tahu nanti ketika melakukan pemutakhiran data di Siman, bisa, kalau misalkan ada kesulitan, ada yang lupa, bisa dilihat di panduan ini. Ya mungkin itu cukup dari saya. Ini link panduan 404 kali Mas Basul. Barusan ini... saya coba buka bisa Pak. Mungkin karena itu tadi, karena ada ngetik sendiri. Jadi mohon di copy aja linknya. Ya. Silakan ya, Bapak di copy ini supaya nanti mudah-mudahan satuan kerja di Kalsel bisa aman lah, semuanya bisa. Ini tadi Pak Mas saya tutup saja. Nanti silakan Bapak apapun bisa diposisikan ke kami yang terkait penguatan PMN. Mungkin demikian, mudah-mudahan kita selalu sehat dan menjadi amal ibadah kita semua apa yang kita lakukan dalam tugas-tugas kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian.
Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Insya Allah nanti dalam bulan Desember ini kami akan sekali lagi mengadakan Zoom untuk evaluasi kegiatan kita sepanjang tahun ini dan persiapan di tahun depan. Terima kasih Ibu Bapak, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih.